Syekh Holil, biasa disebut Mbah Holil, lahir pada hari Selasa tanggal 11 Jumadil akhir 1235 Hijriah atau tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi. Ia berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaim. Sayyid Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Abdul Latif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati yang merupakan kakek moyangnya. Oleh ayahnya, beliau dididik dengan sangat ketat. Mbah Holil kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa. Kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu, sangat luar biasa. Bahkan ia sudah hafal dengan baik Nazam Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait yang membahas ilmu nahwu sejak usia muda. Untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fikih dan ilmu yang lainnya, maka orang tua Mbah Holil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, sekitar tahun 1850-an, ketika usianya menjelang 30 tahun, Mbah Holil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Kiai Nur Hasan ini, sesungguhnya, masih mempunyai pertalian keluarga dengannya. Jarak antara Kebon Candi dan Sidogiri sekitar 7 km. Tetapi, untuk mendapatkan ilmu, Mbah Holil muda rela melakoni perjalanan yang terbilang lumayan jauh itu setiap harinya. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, beliau tak pernah lupa membaca surah Yasin. Ini dilakukannya hingga ia selama perjalanannya itu hatam berkali-kali. Sebenarnya, bisa saja Mbah Holil muda tinggal di Sidogiri selama belajar kepada Kiai Nur Hasan, tetapi ada alasan yang cukup kuat baginya untuk tetap tinggal di Kebon Candi, meskipun Mbah Holil muda sebenarnya berasal dari keluarga yang dari segi perekonomian cukup berada. Akan tetapi, Mbah Holil muda tetap saja menjadi orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan orang tuanya. Karena itu, selama nyantri di Sidogiri, Mbah Holil tinggal di Kebon Candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah beliau memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri, Mbah Holil telah menghafal beberapa matan kitab, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik, tata bahasa Arab. Di samping itu beliau juga seorang hafiz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah, 7 model membaca Al-Quran. Kemandirian Mbah Holil muda juga nampak ketika ia berkeinginan untuk menimba ilmu ke Mekah. Karena pada masa itu, belajar ke Mekah merupakan cita-cita semua santri. Dan untuk mewujudkan impiannya itu, lagi-lagi Mbah Holil muda tidak menyatakan niatnya kepada orang tuanya, apalagi meminta ongkos kepada kedua orang tuanya. Kemudian, setelah Mbah Holil memutar otak untuk mencari jalan keluar, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren di Banyuwangi. Karena, pengasuh pesantren itu terkenal mempunyai kebun kelapa yang cukup luas. Selama nyantri di Banyuwangi ini, Mbah Holil nyambi menjadi buruh pemetik kelapa pada gurunya. Untuk setiap pohonnya, dia mendapat upah 2,5 sen. Uang yang diperolehnya tersebut dia tabung. Sedangkan untuk makan, Mbah Holil menyiasatinya dengan mengisi bak mandi, mencuci dan melakukan pekerjaan rumah lainnya, serta menjadi juru masak teman-temannya. Akhirnya, pada tahun 1859 Masehi, saat usianya mencapai 39 tahun, Mbah Holil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Tetapi sebelum berangkat, Mbah Holil menikah dahulu dengan Nyai Asyik, anak perempuan Lodra Putih. Pada tahun 1276 Hijriah atau 1859 Masehi, Mbah Holil belajar di Mekah. Di Mekah Mbah Holil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten. Di antara gurunya di Mekah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani. Beberapa sanad hadits yang musalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi.
Sebagai pemuda Jawa, sebutan yang digunakan orang Arab waktu itu untuk menyebut orang Indonesia. Pada umumnya, Mbah Holil belajar pada para syekh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjid Al-Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti mazhab Syafi'i tak dapat disembunyikan. Karena itu, tak heran kalau kemudian ia lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermazhab Syafi'i. Sewaktu berada di Mekah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mbah Holil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Diriwayatkan bahwa pada waktu itulah timbul niat bersama rekan-rekannya, yaitu, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Soleh As-Samarani, Kiai Soleh Darat, Semarang, menyusun kaidah penulisan huruf Arab Pegon. Huruf Arab Pegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura dan Sunda. Huruf Pegon tidak ubahnya tulisan Melayu, Jawi yang digunakan untuk penulisan bahasa Melayu. Mbah Holil cukup lama belajar di beberapa pondok pesantren di Jawa dan Mekah. Maka sewaktu pulang dari Mekah, beliau terkenal sebagai ahli pakar nahwu dan fikih, torekot dan ilmu-ilmu lainnya. Untuk mengembangkan pengetahuan keislaman yang telah diperolehnya, Mbah Holil selanjutnya mendirikan pondok pesantren di Desa Cengkebuan, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Sepulang dari tanah Arab, Mbah Holil dikenal sebagai seorang ahli fikih dan torekot. Bahkan pada akhirnya beliau dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal itu dengan serasi. Beliau juga dikenal sebagai Al-Hafiz, hafal Al-Quran 30 juz. Dari hari ke hari, banyak santri yang berdatangan dari desa-desa sekitarnya. Namun, setelah putrinya, Siti Hotimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntaha, pesantren di Desa Cengkubuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Mbah Holil sendiri mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir di pusat kota, sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu, hanya selang 1 km dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Di tempat yang baru ini, Mbah Holil juga cepat memperoleh santri lagi, bukan saja dari daerah sekitar, tetapi juga dari tanah seberang Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Hashim Asy'ari, dari Jombang. Mbah Holil wafat pada 29 Ramadan 1343 atau 1925 Masehi. Kalau video bermanfaat jangan lupa di subscribe biar Anda tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Assalamualaikum.